Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anggraini dengan NPM 2020 01103044 dari kelas B Program Studi Ilmu Politik angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai suksesi kepemimpinan politik. Nah, materi ini merupakan materi terakhir dari mata kuliah kepemimpinan politik. Nah, suksesi kepemimpinan merupakan bagian penting bagi semua institusi agar tidak terjadi matinya kepemimpinan. Barbara Kellerman menyebutkan dalam bukunya yang berjudul The End of Leadership yang ditandai telah hilang kepercayaan pengikut akibat dusta di antara mereka dan kehilangan harapan pengikut terhadap kepemimpinannya. Wafatnya seorang pemimpin tidak berarti matinya kepemimpinan. Demi keberlangsungan hidup sebuah institusi, kepemimpinan harus tetap hidup. Tidak hanya itu, sejarah mencatat tidak sedikit suksesi kepemimpinan umat ini berlumur darah dan mengorbankan banyak nyawa dalam sekejap. Oleh karena itu, keberlanjutan kepemimpinan harus tetap terjaga dan proses suksesi kepemimpinan harus berjalan secara efektif. Memperhatikan pentingnya suksesi kepemimpinan, maka sistem pemerintahan di banyak negara memperbolehkan jabatan kepemimpinan untuk 2 periode secara berturut-turut. Setelah itu baru bisa berganti pemimpin yang agar seorang pemimpin itu bisa menjaga eksistensi institusi. Juga tidak mengklaim institusi yang dipimpinnya itu adalah hak miliknya yang bisa saja nantinya ia wariskan kepada anak cucunya. Nah, itulah sebabnya menjelang akhirnya masa Orde Baru, Bapak Amin Rais bersuara lantang membicarakan tentang suksesi kepemimpinan nasional yang pada waktu itu masih dianggap sangat tabu, yang dapat beresiko tinggi. Kemudian mereka yang menggagas dan membicarakannya dipandang sebagai pencuri kekuasaan yang harus dimusnahkan dari muka bumi di Indonesia. Nah, dari hari ke hari, aroma busuk di sekitar suksesi kepemimpinan dalam banyak jabatan politik, pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya sudah mulai tercium sangat pekat. Sepertinya bau busuk itu mulai semakin menyengat di masa yang akan datang, di mana kita disibukkan kembali dengan adanya suksesi kepala daerah. Carut marut yang terjadi sekitar suksesi kepemimpinan dari dulu hingga sekarang ini akibat dari kekuasaan yang tidak terkendali dan tidak memahami secara benar tentang hakikat dari kekuasaan dan kepemimpinan itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah adanya salah tafsir tentang arti suksesi kepemimpinan. Nah, di sini juga dijelaskan terkait bahwa pemahaman tentang suksesi kepemimpinan ini sebatas suksesi kekuasaan saja. Artinya, bagaimana kekuasaan itu tetap menjadi milik pribadi dan kelompoknya, dan prakteknya kepemimpinannya dimaknai secara transaksional.
Nah, secara teori, suksesi kepemimpinan dijelaskan oleh Granny Patterson, Max Fried, dan MC Miller dan Switzer dalam bukunya yang berjudul Influencer mengatakan bahwa kepemimpinan adalah pengaruh. Artinya, seseorang disebut pemimpin karena kecakapannya dalam mempengaruhi orang lain untuk mengubah perilaku mereka guna mendapatkan hasil yang penting. Nah, kemudian John C. Maxwell dia mengatakan ukuran sejati kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih tidak kurang. Dan jika pemimpin sejatinya berbicara, orang akan mendengarkannya. Jadi kepemimpinan ini berbeda dengan kekuasaan. Nah, John C. Maxwell juga menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Five Levels of Leadership mengatakan justru kedudukan kekuasaan berada di level terendah dari kepemimpinan, di mana orang lain mengikuti pemimpinnya karena keharusan atau jabatan itu. Sementara level kepemimpinan tertinggi di mana orang lain mengikuti pemimpinnya karena jati diri atau integritas sang pemimpin untuk melayani pengikutnya, bukan untuk dilayani. Bisa kita perhatikan pada pemimpin saat ini lebih banyak diminta dilayani daripada melayani para masyarakatnya atau servant leadership. Nah, kepemimpinan sejatinya sama sekali tidak ada. Nah, bisa kita cerna, bukankah banyak pemimpin busuk yang kehadirannya tidak memberi manfaat namun memiliki jabatan yang tinggi, dan sebaliknya ada pemimpin baik namun tidak memiliki jabatan sama sekali. Nah, maka dari itu kualitas kepemimpinan seseorang bisa ditentukan karena karakter, karisma, komitmen, komunikasi, kemudian sikap ia untuk menangani problem solving dan lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi suksesi partai politik. Nah, partai politik memiliki andil yang besar dalam membangun dan menjaga stabilitas demokrasi, sebab partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang paling berpengaruh dalam kehidupan berdemokrasi pada suatu negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa negara tanpa partai politik tidaklah layak disebut dengan negara demokrasi, karena partai politik adalah salah satu kelengkapan utama dari negara demokrasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa tujuan khusus dibentuknya partai politik adalah untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Tujuan ini sejatinya berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa, sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Nah, karena dalam negara demokrasi, rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi untuk mengatur negaranya dan melalui
partai politik rekrutmen terhadap rakyat untuk ditempatkan sebagai penyelenggara negara akan dilaksanakan. Nah, partai politik juga mempunyai posisi atau status dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara. Nah, Miriam Budiarjo menyebut 4 fungsi partai politik, yaitu sebagai komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Mengingat pentingnya peran dan fungsi partai politik dalam sistem demokrasi, terlebih dalam sistem demokrasi perwakilan, maka tidak salah jika dikatakan berfungsi dan bekerjanya kehidupan negara yang demokratis sangat bergantung pada keberadaan partai politik. Namun sayangnya, sebagai sebuah institusi penyangga demokrasi yang strategis, perkembangan kelembagaan partai politik di Indonesia sangat memprihatinkan. Selain itu, karena sebagian besar partai politik terdapat kasus-kasus korupsi dan perilaku yang tidak terpuji oleh kader-kadernya di parlemen, baik itu di pemerintah pusat maupun di daerah. Untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, maka kelembagaan partai politik haruslah kuat, solid, dan terjalinnya komunikasi yang baik antar pengurus. Jika hal ini tidak terlaksana dengan baik, maka akan menimbulkan perpecahan dalam partai politik. Nah, hal inilah yang harusnya sangat dihindari. Nah, di Indonesia, kekhawatiran perpecahan partai politik itu sering terjadi. Kuatnya fragmentasi partai politik dan rendahnya tingkat kelembagaan menjadi cikal bakal pecahnya partai politik di Indonesia. Keadaan ini kerap kali terjadi ketika partai politik sedang melakukan suksesi kepemimpinan. Nah, gejala personalisasi masih sering menjadi penghambat dalam suksesi tersebut, sehingga berakibat pada terbentuknya 2 kepengurusan dalam satu partai politik. Nah, masing-masing kepengurusan itu menganggap kepengurusannya yang paling sah menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan pengaturan perundang-undangan partai politik. Nah, sebagai sebuah organisasi, partai politik itu tidak terlepas dari mekanisme suksesi kepemimpinan guna keberlanjutan kepengurusan sebuah partai. Melalui suksesi kepemimpinan inilah keberlanjutan partai politik sebagai penentu stabilitas demokrasi dapat diberlangsungkan. Namun yang terjadi, tidak jarang partai politik yang sedang melaksanakan suksesi kepemimpinan malah mengalami perpecahan, sehingga menimbulkan dualisme kepemimpinan. Nah, hal inilah yang dialami oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Nah,
selanjutnya kita akan bahas mengenai mekanisme dan persyaratan suksesi kepemimpinan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Nah, suksesi kepemimpinan dalam partai politik layaknya seperti organisasi pada umumnya yang pengaturan dan mekanismenya ditentukan dalam suatu anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga. Nah, suksesi kepemimpinan dalam Partai Golkar dan P3 ini dilakukan melalui 2 pintu, yaitu musyawarah nasional dan muktamar yang dilaksanakan setiap 5 tahun. Dalam musyawarah nasional luar biasa atau muktamar luar biasa yang hanya dapat diadakan dalam kondisi darurat dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam ADART masing-masing partai. Nah, kemudian syarat dan ketentuan untuk menjadi pengurus atau ketua umum di dalam Partai Golkar adalah, yaitu yang pertama, pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi atau pernah menjadi pengurus pusat organisasi pendiri. Kemudian yang kedua, aktif terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya 5 tahun. Yang ketiga, pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kader. Yang keempat, memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela. Yang kelima, memiliki kapabilitas dan akseptabilitas. Yang keenam, tidak pernah terlibat G30 SPKI. Yang ketujuh, bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai Golkar. Nah, kemudian adapun syarat yang dipenuhi untuk menjadi ketua umum di P3 yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah serta berakhlak mulia, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap P3, telah menjadi anggota P3 yang telah dibuktikan oleh kartu anggota, tidak menjalani pidana, kemudian pernah menjadi pengurus DPP sekurang-kurangnya 1 masa bakti dan atau sekurang-kurangnya 1 masa bakti pada kepengurusan tingkat di bawahnya. Nah, secara umum, pengaturan tentang persyaratan dan mekanisme suksesi kepemimpinan dalam 2 partai tersebut sudah memenuhi aspek kepastian hukum. Nah, tetapi dalam adanya perpecahan atau konflik internal yang dialami oleh kedua parpol ini lebih disebabkan oleh yaitu tidak dipatuhinya peraturan dalam ADART masing-masing parpol yang oleh sebagian elit partai politik dalam pelaksanaan muktamar. Kemudian terjadi pemecatan secara arogan oleh ketua partai politik terhadap kader-kader yang berseberangan atau berbeda pendapat pada dirinya. Kemudian adanya intervensi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, yang cenderung mengesahkan kepengurusan pihak yang pro terhadap pemerintah, sementara enggan untuk mengakui kepengurusan yang beroposisi dengan pemerintah, sekalipun pihak ini telah memiliki dasar hukum yang kuat. Nah, agar
terjadinya atau tidak terjadinya perpecahan dalam suksesi kepemimpinan, kita bisa menghindarinya atau memperbaikinya. Yang pertama yaitu kader partai harus mematuhi peraturan dalam ADART yang sudah menjadi pedoman dasar pelaksanaan organisasi dan memberikan sanksi yang tegas terhadap kader yang tidak mematuhi ADART dalam penyelenggaraan suksesi kepemimpinan. Yang kedua yaitu perlu adanya kedewasaan seluruh elit parpol untuk menjadikan hukum sebagai panglima dalam mengelola partai politik, sehingga keputusan yang akan dilaksanakan mestilah harus melihat atau memperhatikan aturan yang tertuang dalam perundang-undangan. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.